Sobat Bul, kembali lagi di Bulpin Podcast episode 3. Jadi kembali lagi sama aku Mada dengan bintang tamu yang super keren ini. Kayaknya kita tuh hari ini udah sehati gitu. Soalnya baju kita udah kembar, produk kita kembar. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya. Halo, kenalin nama aku Ara. Aku dari Fakultas Farmasi angkatan 2021 nih. Oke, farmasi ya Raya? Iya, farmasi. Ya, kebetulan aku juga farmasi. Jadi kita udah ngobrol santai aja ya. Nah, jadi tuh gini Ra, mungkin opening dulu nih. Kan angkatan 2022 ini udah mulai masuk nih kan. Nah, beberapa hari setelah mereka PPSMB itu tuh kayak banyak, ya lumayan banyak yang ngechat cutting kayak, Kak, aku tuh enaknya ikut organisasi apa ya gitu. Kalau semisal aku ikut fakultas doang, ketinggalan sama temanku nggak ya gitu. Terus nanti kalau aku nggak keterima kepanitiaan kayak gimana gitu. Nah, ini tuh menurut kamu tuh hal yang kayak gimana sih? Nah, kebetulan banget nih Kak. Dulu waktu aku maba, aku juga ngerasain yang sama. Kayak aku bahkan kebetulan nih, aku di farmasi itu aku sendiri doang, maksudnya tuh kayak aku berdua doang dari asalku, dari asal daerahku. Terus juga aku nggak punya cutting di sana, kayak cutting dari sekolahku. Jadi bahkan aku kayak bingung mau nanya ke siapa gitu. Aku juga kayak yang kakak bilang tadi kan, kalau banyak maba yang ngechat kakak gitu, kalau misalnya nanyain masuk organisasi gini. Dan aku juga ngerasain yang sama. Menurutku itu hal yang wajar banget sih. Itu kayak sebuah ketakutan yang didasin oleh maba juga kan. Jadi menurutku itu hal yang wajar sih Kak. Oke, nah akhir-akhir ini tuh juga tren yang namanya FOMO. Bener banget, FOMO. Di kepanitiaan tuh kayak FOMO banget sih, FOMO. Fear of missing out kayak gitu kan. Nah, emang gitu tuh termasuk hal FOMO nggak sih, gitu tuh? Mungkin bisa dibilang FOMO juga. Mungkin ada faktor lain juga. Mungkin kayak rasa ketakutan juga bisa sih. Iya sih, benar-benar. Apalagi kan kayak beda culture kan antara pengalaman sama di UGM itu kayak gimana. Belum lagi anak-anak UGM tuh ambis. Iya, apalagi maba yang waktu PPSMB udah disuruh bikin goals mereka ke depan nih. Jadi pastinya iya ya? Iya, bikin goals gitu. Kayak dulu aku waktu maba aku disuruh bikin goals itu kan, kayak ke depannya mau ngapain aja gitu. Mungkin di balik itu semua mungkin mereka juga gimana ya, kayak pengen ikutin hal-hal yang baru juga gitu buat nyampe semua goals mereka. Kalau menurut aku gitu sih Kak. Bener banget sih. Nah, menurut kamu nih ya, maba yang kayak ngerasa hal kayak gitu tuh solusinya kayak gimana sih? Apakah yaudah kita ikut semuanya jadi ikutin, atau ikut yang kita pingin doang, atau yang kita butuhin doang gitu, kayak gimana? Nah, kalau dari aku ya, dulu itu aku sempet yang kayak ngerasa aku harus ikutin semuanya, karena aku tipikal orang yang nggak mau ketertinggalan. Terus sampai di titik yang kayak aku mikir dengan yang aku udah masuk kuliah, aku ngejalanin dunia perkuliahan, dan aku ngerasa kayak aku nggak mungkin nih ikutin semuanya, karena aku jujur aja aku shock sih sama kegiatanku di kuliah. Kayak ada praktikum, apalagi farmasi ya, ada praktikum dan segala macam. Itu jujur bikin aku tuh kayak yang sebelum aku ngikutin hal-hal yang tadi, aku harus mulai time management aku dulu. Kayak ngikutin gimana proses kuliah aku dulu. Nah, menurut aku tipsnya itu sih fokus ke diri sendiri dulu sih. Oke. Ya gimana, sama kan tiap-tiap orang beda ya. Walaupun kayak orang yang punya kegiatan yang banyak, mana tahu di kuliahnya itu mereka masih bisa dibilang santai gitu. Belum tentu dengan jurusan yang lain gitu. Jadi balik lagi ke gimana kehidupan kita sih Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang fokus sama diri sendiri nih ya. Kalau menurutku tuh juga apresiasi ke diri sendiri juga butuh nggak sih? Butuh banget. Nah, jadi kayak nggak selalu orang lain tuh mengapresiasi diri kita. Dan siapa lagi yang bisa mengapresiasi diri setiap saat kalau nggak kita sendiri gitu kan. Nah, kadang itu banyak orang yang itu yang lupa gitu akan hal itu. Nah, menurut kamu nih kayak gimana nih harusnya? Orang-orang yang lupa buat apresiasi diri sendiri ya? Kayaknya orang-orang tuh juga ini ya, maksudnya tuh kayak pastinya orang-orang punya harapan buat diapresiasi sama orang lain, buat dipuji-puji sama orang lain. Tapi sampai lupa kalau buat memuji diri diri sendiri gitu. Jadi kalau aku sih ngatasin hal itu ya
maksudnya tuh ya kita harus masang konsep gitu, kayak daripada kita berharap terus sama orang gitu, mending kayak kita aja harap gitu terus yang sama orang ya. kayak kita kalau kita berharap terus gitu ntar di PHP-in sakit hati gitu. Aduh. Ya, jadi ya harus ingat sama ini aja sih, supaya ya daripada kita berharap sakit hati terus, mending ya udah kita aja yang ngasih buat ke diri kita sendiri dulu. Nah, menurutku juga nih, apresiasi diri sendiri tuh kayak nggak butuh hal yang besar nggak sih? Benar. Kayak misal contoh sederhana aja, aku tuh juga pernah maba kan. Aku juga pernah nanya ke kating-kating nih orang, maksudnya kak aku lagi down, aku juga pernah kayak gitu. Nah ada satu kakak tingkat yang pernah bilang ke aku, apresiasi ke diri sendiri tuh kayak nggak perlu hal besar. Contoh yang biasanya kamu sebelum kelas gak mandi, terus besoknya kamu kelas mandi dulu, dan kamu mengapresiasi hal itu tuh udah suatu hal yang luar biasa gitu. Bener gak sih? Benar. Terus juga kalau aku sesimpel kayak aku yang misal nih kayak sehari misal 3 hari kemarin aku tidurnya tuh begadang karena mungkin lapar atau gimana, terus besokannya tuh sesimpel kayak aku harus tidur cepet, itu menurut aku itu apresiasi ke diri aku sendiri sih Kak. Kayak sesimpel itu doang gitu. Kayak nggak perlu yang harus pergi jalan-jalan ke sana ke sini gitu, kayak sesimpel aku tidur cukup aja udah, menurutku udah apresiasi ini sih buat diriku gitu. Tapi kalau udah bisa tidur cukup itu berarti time managementnya udah bagus kan? Iya. Daripada yang begadang sampai jam 1 jam 2 kan. Oke. Nah, tadi kan kita bahas tentang FOMO nih ya. Kadang itu 11-12 antara insecure, FOMO, sama iri sama orang. Sama iri, ya. Iya nggak sih, benar. Beda-beda tipis banget ya. Menurut kamu nih beda-bedanya kayak gimana nih? Bentar, berarti dari FOMO dulu, terus sama insecure, sama iri ke orang lain. Oke. Jadi kalau FOMO itu mungkin lebih ke ngikutin gimana nya orang gitu. Misal kayak ngelihat orang banget. Iya, kalau misalnya orang ngikutin ini, aku juga pengen nih ngikutin ini gitu. Nggak jadi diri sendiri dong. Ya pokoknya itu kayak ya lebih ke ada rasa takut yang kalau kita tuh nggak mau ketertinggalan dari orang lain gitu. Terus itu FOMO. Kalau iri tuh lebih ke perasaan hati nggak sih Kak? Kayak iri lebih ke bawa perasaan gimana ya, kayak dia kok udah sampai sini ya, belum ya gitu. Jadi ya lebih ke perasaan sih menurutku. Terus satu lagi tuh insecure itu juga beda tipis banget ya sama yang dua tadi itu. Kalau insecure juga ngebahas tentang nggak percaya diri sama diri sendiri gitu. Kayak orang lain udah dapet segini, ya kita udah dapet segini, kita nggak percaya diri gitu. Ya emang beda-beda tipis banget sih. Dan menurutku juga akibat dari kita ngerasa FOMO, insecure ataupun iri tuh sama aja gitu loh. Kita jatuhnya jadi nggak percaya sama diri kita sendiri, nggak tahu kemampuan kita tuh sampai mana, cuman ngikutin orang lain, cuman nggak mau ketertinggalan, dan akhirnya nggak ada di jalan yang pengen kita tempuh gitu. Dan ya? Tidak ada rasa cukup apa yang kita dapetin. Bener banget, nggak ada rasa cukup. Terus nah, ngomong-ngomong tadi kan kamu tahu nih kalau maba itu disuruh buat goals buat ke depan kayak gimana gitu kan. Ngomong-ngomong kayaknya ada panitia PSMB juga ya? Iya, kebetulan nih. Aku juga panitia. Divisi apa nih? Aku kebetulan co-fasilitator Kak. Wah, co-fasilitator. Nah, apa gugusnya? Rekso, teknik, agak jauh jalannya dari GSP gitu. Oke. Mau salam ke anak-anak di Halo, Rekso 8. Nah, kemarin di PPSMB offline kan? Iya, seru banget sih. Nah, aku pun juga tidak merasakan PPSMB offline. Aku ya. juga kan jujur agak iri gitu, jujur. Agak gimana gitu. Dan ya apalagi kemarin kan aku sempat kayak liputan ke sana gitu kan. Nah, dulu kalau berarti juga liputan ya Kak kemarin. Waktu opening sama closing berarti. Aku pas opening tapi closing enggak ada liputan. Gitu. Oke. Dibaca ya buletinnya, guys. Nah, terus gimana tuh maba-maba itu antusias banget kah atau tambah karena udah kelamaan online jadi aduh malas ya jadinya datang bangun pagi misalnya tugas banyak tuh?
nih karena kebetulan aku co-fasilitator nih kemarin kayak berarti kan aku ngikutin kegiatan maba nih kurang lebihnya gitu. Jadi kalau yang dari gugusku sendiri sih aku ngeliatnya antusias banget sih Kak, karena kayak nggak ada yang telat, bahkan itu 4 hari bareng aku kan. Itu yang 4 hari PPSM Univ itu nggak ada yang telat sama sekali. Walaupun mereka udah online 2 tahun ya, yang kayak di rumah kayak nge-zoom terus sambil tidur gitu. Tapi ini yang tiba-tiba langsung offline dari pagi sampai sore, tapi mereka menurutku sangat antusias sih. Keren. Terbukti dengan gak ada yang telat sama sekali. Keren. Tapi yang sakit gitu kayak kemarin baik-baik aja ya? Iya, itu mungkin karena kelamaan gak beraktivitas sepertinya. Antara itu sama dipicu sama homesick nih kayaknya. Oh iya, bisa jadi. Mentalnya gitu lah. Jauh dari orang ada tua. Ada tahu banget. Karena dulu aku juga pernah, kamu juga pernah. Ya kemarin banget nih kebetulan. Nah, terus BTW datang Galax nggak? Galax datang dong, datang. Gimana, seru gak? Seru banget. Apalagi waktu penutupan, aku suka. Tapi itu terlalu ramai sih Kak. Iya sih, mungkin karena menurutmu gimana tuh? Kenapa? Apakah harus kita tahun depan harus dibatasin tuh orangnya atau gimana? Mungkin yang tahun sekarang itu kenapa yang jadi overload gitu karena ada 3 angkatan yang menjadi maba nih kebetulan. Maksudnya? Ada angkatan 20, 21 sama 22, benar nggak? Oh, iya gitu. Online ya, jadi mabanya sekarang semua. Karena kan nggak ngerasain Galax offline semua nih. Bener. Gitu. Jadi kalau ditanya tahun depan harus dibatasin kayak gitu, mungkin bisa jadi salah satu opsi gitu. Tapi mungkin bisa dicari opsi yang lain seperti cari tempat yang lebih luas, mana tahu gitu. Iya sih, bisa sih itu. Atau enggak dibuat jadwal kali ya? Oh iya, jadwal juga bisa. Berarti harinya diperpanjang nih. Oh iya. Jadi seminggu gitu. Kasihan ya panitia ya. Oke. Dan satu lagi tadi kan angkatan 20 dan 122 ya. Angkatan 19 itu baru balik KKN kan. Oh iya benar. Butuh healing. Dateng wah rame itu tambahan. Tapi seru kan Galax offline gitu. Seru banget. Kayak dan kebetulan kan aku salah satu panitia Galax nih. Divisi apa nih? Divisi LO. Wah. Jadi aku kan tahu ada UKM mana aja gitu. yang lain, dan kebetulan aku di expo-nya juga tahu ramenya kayak gimana. Bahkan dari panitia tuh kemarin nggak expect gitu loh kalau serame. Oh berarti nggak expect kan? Nggak expect kalau serame itu. Oh. Nggak expect sampai antri sampai keliling, nggak expect tuh nggak expect juga. Aku juga masuk antrian sepanjang itu sih. Ya tapi ya alhamdulillah sih setelah 2 tahun online kan berarti kayak branding PPSMB dan Galax itu tetap bisa berjalan dengan lancar gitu loh kan. Nggak yang maba jadi nggak tahu atau gimana kan, nggak, berarti kan ya lancar gitu. Oke, terus ngelihat maba berarti kan tahun ini udah segala sesuatunya udah offline kan, bahkan kelas praktikum pun juga udah offline. Shock ya? Ya shock sekali banget. Ngelaprak yang sebelumnya udah di rumah nyantai sama mama disediain kopi, cemilan malam. Aduh, gitu. Enak banget. Sekarang jadi maba yang sekarang itu jujur, karena aku dulu awal-awal masih di rumah, aku nggak tahu gimana rasanya mereka awal-awal udah di sini dan diserbu sampai namanya offline gitu. Apalagi kayak itu kan dari SMA ke kuliah, masa transisi banget gitu. Mungkin ngomong-ngomong soal itu, gimana ya mereka cara ngatasin homesicknya rumah, terus biar mentalnya nggak kena juga sama fakultas, tugas-tugas praktikum, gimana ya? Mungkin pertanyaan ini kayaknya belum pas banget sih ditanyain ke aku, tapi aku coba jawab aja deh. Karena aku juga dari daerah yang menurutku aku nggak bisa pulang tiap minggu gitu, karena kan aku kebetulan dari Sumatera nih Kak. Jadi kan nggak mungkin nih kayak tiap minggu aku harus naik pesawat pulang kan, uangnya lumayan juga nih. Jadi menurut aku sih buat ngatasin homesick, ngatasin kayak tiba-tiba semua kegiatan menyerbu gitu, dan apalagi kita lagi masa transisi nih, kayak nggak hanya masa transisi dari SMA ke kuliah, bahkan dari masa transisi yang serba disediain menjadi serba nyediain sendiri. Benar. Kalau menurut aku ya
pertama emang harus mau nggak mau harus menerima kenyataan sih, kayak kenyataan kalau kita tuh udah hidup sendiri gitu di rantau. Tapi yang pasti ingat kalau kita tuh punya teman-teman, kita bisa cerita ke teman-teman apapun yang dirasa itu nggak boleh dipendam sendiri. Kita bisa cerita ke teman-teman, ke kating bahkan gitu. Terus juga kalau udah ngerasain homesick gitu, kayak kalau aku sendiri ya ngatasinnya jangan sering sendiri deh, kayak sekedar kayak aku ngajakin temen tidur di kos, atau kalau misalnya malam tiba-tiba homesick ya udah aku pergi jalan keluar gitu. Jadi kayak rasa homesicknya tuh mulai kekurangin gitu. Tapi menurutku semakin kita kedepannya, semakin kita menjalani kebiasaan kayak gini, nantinya itu bakal jadi terbiasa juga. Iya sih, benar juga. Berarti yang penting ada kegiatan lah ya. Iya, ada kegiatan juga. Ada kegiatan, ada teman. Itu ya, pasti teman. Daripada kayak ya emang sih mungkin kita kalau di rumah juga sering di kamar gitu mungkin ya. Tapi kan kalau keluar kamar tuh masih rame gitu loh. Beda vibes-nya. Ada bapak, ada adik, saudara dan lain. Mungkin kalau di kos kan bener-bener kita di kamar sendirian. Apalagi kalau nggak nonton drakor, nonton film, ya udah kayak bosen aja gitu kan. Pasti kayak bikin keluar. Ya bener sih, emang harus ada kegiatan yang lain. Nah, ngomong-ngomong, kamu kan kemarin tiap SMP kan? Iya. Udah nggak pulang berapa lama nih, Rah? Ini kebetulan aku tuh udah bulan Februari kan dari di sini. Itu sebenarnya karena di PHP sama fakultas. Kan tadi kita mau offline nih Kak, terus tiba-tiba nggak jadi. Nah, aku waktu itu kesini tuh karena itu. Tapi jadinya tuh karena nggak jadi offline, jadinya tuh aku tetap di sini karena nggak mungkin dong aku harus balik ke sana lagi gitu. Jadinya tuh aku juga tetap di sini itu dari bulan Februari. Nah, kebetulan waktu bulan April ya, itu waktu kita puasa, itu aku kan kita masih belum offline nih. Jadi aku ada kesempatan pulang nih waktu lebaran kemarin, yang Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, ya. Terus habis itu kan aku udah alhamdulillahnya keterima panitia PPSM ini. Dan itu kan konsekuensinya aku nggak bisa balik lagi. Ya itu sih, berarti udah sekitar 3-4 bulan sih nggak balik. Dan kayaknya bakal sampai Desember gak sih? Iya, sepertinya. Karena farmasi offline. Nggak ada libur ya? Nggak ada libur sekali. Aduh. Oke, mungkin karena kayaknya waktu berjalan sangat cepat ya, Raya. Mungkin kata-kata penyemangat nih buat maba-maba yang udah di tahun pertamanya itu mereka offline dan pasti ngerasain berbagai macam pertanyaan, kayak bingung ikut ini, ikut itu, terus ngatasin FOMO-nya gimana gitu. Mungkin kalian punya mereka deh. Kalau dari aku yang udah 1 tahun kuliah dan ngerasain hal-hal yang teman-teman rasain hari ini, kayak seperti teman-temannya udah ikut kepanitiaan, atau yang teman-temannya yang bahkan udah punya temen deket gitu, punya circle masing-masing, itu nggak apa-apa banget. Itu is okay sih kalau teman-teman ngerasa sedih, ngerasa ketertinggalan, ngerasa takut gitu. Itu menurut aku hal yang wajar banget, karena jujur aja nih, aku dulu juga ngerasain hal yang sama. Tapi yang teman-teman harus mulai dari sekarang itu adalah untuk fokus sama diri sendiri. Jangan terlalu ikutin orang, karena kita sama orang lain itu beda gitu. Mana tahu orang yang kegiatannya gini aja mereka bisa gitu, sedangkan kegiatan kita yang gak sekaya mereka, kita masih kesulitan nih untuk handle semuanya gitu. Jadi yang pasti teman-teman harus fokus dulu ke diri sendiri. Setelah itu baru teman-teman boleh mencoba untuk mengeksplor lagi nih hal-hal baru yang ingin teman-teman coba, kayak gitu. Oke, keren banget guys itu teman-teman. Jadi intinya adalah fokus ke diri sendiri. Hal-hal insecure, FOMO, iri sama orang lain tuh wajar sebenarnya. Dan hal itu tuh gak dirasain sama kalian aja, hampir semua maba, bahkan aku mungkin bisa bilang 99% maba pasti ngerasain hal itu semua. Jadi tetap fokus sama diri sendiri, gak usah takut ketertinggalan, karena UGM ini tuh ladangnya buat mencari jati diri juga ya. Oke. Mungkin segitu dulu dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan dadah.